Perintah Kaisar Naga bab 80. Pemuda itu sudah berbalik untuk pergi meninggalkan Billy, dan dua pewawancara lainnya dengan tercengang menatap Dev dengan tak percaya, lalu bertanya-tanya bagaimana Dev bisa mengenal direktur perusahaan. "Dev, bagaimana kamu bisa mengenal Pak Junior?" tanya Billy bingung. "Dia direktur perusahaan ini." "Aku tidak mengenalnya." Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak mengenal pemuda ini, dan bahkan dia melihat langsung Dev sedang bermesraan dengan Yuki. Pemuda ini namanya Junior. Dia adalah seorang mahasiswa internasional lulusan Universitas Stanford. Dia masuk ke perusahaan Tanaka dan diberikan jabatan yang tinggi. Junior juga menyukai Yuki dan berusaha mendekatinya, namun Yuki menolaknya. Karena Yuki tidak mengelola perusahaan setelah diberikan oleh Juan, dia tugaskan Junior menjadi direktur PT Damai Kimia untuk mengurus dan mengelola perusahaan. Junior memang orang cakap. Dalam waktu singkat, manajemen perusahaan terorganisir dengan baik, bahkan menjadikan perusahaan sebagai anak perusahaan Tanaka yang paling menguntungkan. Alasan Junior bekerja sangat keras adalah untuk membuat Yuki menyukai dirinya. Tapi ketika dia tahu bahwa Yuki telah bersama seorang pemuda yang pernah dipenjara seperti Dev, perasaan di hatinya berubah secara drastis dan dia ingin merebut Yuki dari Dev. Saat ini, Dev datang ke perusahaan untuk wawancara. Tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama Dev berada di perusahaan, dia memiliki puluhan ribu cara untuk menyulitkan Dev hingga dia berhenti dan juga dapat memprovokasi hubungan Dev dan Yuki. Ini sungguh aneh. Billy mengerutkan kening, namun direktur telah mengatakannya. Dia hanya seorang manajer departemen yang mana mungkin berani menentangnya. Jadi dia hanya bisa berkata kepada Dev, "Pergilah mengurus prosedur masuk perusahaan. Aku akan mengirim seseorang untuk menunjukkan perusahaan kepadamu." Sekarang, Billy tidak berani menyusahkan Dev. Dia tidak tahu apa hubungan antara Dev dan Junior. Dev juga merasa aneh. Dia tidak mengerti mengapa Junior menerima dirinya, seperti kenal pada dirinya. Apa mungkin Yuki tahu bahwa dia datang ke perusahaannya untuk wawancara, dan secara khusus meminta pada direktur ini? Dev sedikit menyerngit untuk berpikir dan mengikuti gadis berjalan keluar ruangan untuk menjalani prosedur masuk perusahaan. "Sial, ternyata kamu hanyalah mantan tahanan buruh kerja reformasi. Sial, sekali aku telah berbicara banyak denganmu tadi. Jangan harap orang sepertimu akan diterima kerja." Begitu Dev keluar, dia dimarahi oleh pemuda berkacamata tadi. Dev memandang pemuda itu. Awalnya dia merasa bahwa pemuda itu baik. Tetapi ternyata dia juga hanya pemuda yang memandang rendah orang lain. "Pak Dev, silakan ikuti aku. Aku memerlukan kartu identitasmu untuk prosedur masuk. Apakah kamu membawanya?" tanya gadis yang keluar bersama dengan Dev. "Ya, aku membawanya." Dev menyerahkan kartu identitasnya kepada gadis itu, lalu tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis itu sengaja menanyakan ini untuk memberitahu pemuda itu. Benar saja, ketika pemuda itu melihat Dev telah berhasil lulus wawancara, matanya melebar dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dev hanya tersenyum mengabaikannya, lalu berjalan pergi mengikuti gadis itu. Ketika Dev mengurus prosedur masuk perusahaan di kantor pemasaran, Mona berkata dengan marah kepada Billy, "Ada apa denganmu? Bukankah sudah mengatakan tidak akan menerimanya? Aku pasti akan sangat kerepotan sekarang setelah dia diterima. Ayahku pasti memintaku menjemputnya untuk pergi kerja. Kenapa menyalahkanku? Siapa tahu apa dia memiliki hubungan dengan Pak Junior langsung diterima olehnya. Apa yang bisa aku lakukan?" ucap Billy dengan tidak senang. Lantas,
kamu tidak memberitahu Pak Junior kalau dia itu seorang mantan narapidana. Mona terus bertanya. Tentu saja, saya sudah memberitahunya, tapi tatapan Pak Junior saat itu sudah hampir membuatku mati terkejut. Kalau saya masih terus melanjutkan perkataanku, aku bisa-bisa saja juga langsung dicabut dari jabatan manajer ini. Saat Billy mengingat kembali tatapan Junior saat itu, dia masih sangat merasa ketakutan. Lantas, apakah dia benar-benar mengenal Pak Junior? Mona menyeringgitkan keningnya. Kita lihat saja dulu situasinya. Kalau benar-benar mengenal Pak Junior, maka kita benar-benar tidak boleh melawannya lagi. Justru kita harus menjilat padanya. Billy menasehati Mona. Apa perlu kamu ajari? Mona memutar balik matanya, lalu berjalan pergi. Saat ini, belasan orang yang ada di bagian pemasaran sudah mengetahui kalau Direktur Umum sudah memberikan pernyataan dan merekrut seseorang yang pernah masuk penjara. Gosip semacam ini tentu akan beredar dengan sangat cepat di dalam perusahaan. Si Dev ini pasti punya hubungan dengan Pak Junior. Kalau tidak, mungkin dia direkrut. Kita akan bekerja dengan seorang yang pernah masuk penjara. Kenapa saya merasa ketakutan sekali? Kita harus berhati-hati padanya. Kalau dia benar-benar punya hubungan dengan Pak Junior, kecerobohan kita bisa membawa kita menuju kesalahan nantinya. Semua karyawan di bagian pemasaran sedang mendiskusikan hal ini. Sedang apa kalian? Apa tidak punya kerjaan? Mona keluar dari ruangan dan melihat semua orang sedang berkumpul dan berdiskusi. Dia lalu berteriak dengan dingin. Meskipun Mona juga karyawan biasa di bagian pemasaran, tapi dia selalu mempermainkan otoritas. Bagaimanapun, Billy adalah manajer dari bagian pemasaran. Tidak ada orang yang berani menyinggung Mona. Mendengar teriakan Mona, mereka semua langsung bubar. Hanya ada seorang wanita berambut pendek yang berjalan ke arah Mona. Wanita itu adalah Ivana. Dia sangat dekat dengan Mona. Mona, apakah kamu sudah dengar kalau bagian pemasaran merekrut seorang mantan narapidana? Katanya Pak Junior yang merekrutnya loh. Apa mungkin dia punya hubungan dengan Pak Junior? Ivana berbisik kepada Mona. Cih, bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan Pak Junior? Kalaupun dia ternyata punya hubungan dengan Pak Junior, pasti juga hanya keberuntungan semata saja. Mona tidak percaya kalau Dev benar-benar punya hubungan dengan Pak Junior. Ivana tercengang. Apa kamu mengenal Dev? Mona menyadari dia sendiri salah berbicara dan segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak mungkin mengenal seorang narapidana. Saya hanya merasa orang itu baru keluar dari penjara. Mana mungkin bisa mengenal Pak Junior? Kalian jangan sembarangan menyebar rumor. Nanti saya akan minta Pak Billy untuk tanyakan kepada Pak Junior langsung. Sekitar 1 jam lebih setelahnya, Dev sudah menyelesaikan prosedur masuk, mendapatkan kartu akses, dan sampai pada departemen pemasaran. Saat Dev sampai di departemen pemasaran, mereka semua menatapnya seperti narapidana menatap seekor panda. Membuat Dev sedikit heran. Dev, selamat bergabung dengan Departemen Pemasaran. Kamu memanfaatkan kesempatan baik dengan benar. Billy berkata dengan tenang kepada Dev, saat dia belum memastikan apakah Dev dan Junior mempunyai hubungan. Billy tidak berani melawan Dev. Dev menganggukkan kepalanya. Rico, kemari sebentar. Billy berteriak memanggil seorang pria muda yang memakai kacamata. Segera pria itu berlari menghampiri Billy dan berkata, Pak Manajer memanggilku. Mulai saat ini, Dev akan ikut denganmu. Kalian berdua akan satu tim. Kamu harus mengajari dan membimbingnya. Billy berkata kepada pria itu. Pria itu menatap Dev dan raut wajahnya terlihat berat. Kenapa kamu tidak senang? Billy melotot padanya. Pria itu bergegas menggelengkan kepalanya. Senang-senang. Mendengar jawaban pria itu, Billy tersenyum dan berkata pada Dev, kamu ikutlah dengannya, meja kerjamu ada di sebelahnya. Setelah Billy selesai berkata, dia pun kembali ke ruangannya.
Sedangkan para rekan departemen pemasaran yang lainnya menatap Dev dengan remeh. Bahkan Mona juga sedang tersenyum mencibir dan kembali ke tempat duduknya sendiri. Kakak, nama saya Riko Han. Mohon bantuannya. Setelah kembali ke tempat duduk, Riko mengulurkan tangannya dengan gelisah dan berkata pada Dev. Dev bisa merasakan ketakutan Riko terhadap dirinya dan membuat dirinya sedikit aneh. Nama saya Dev. Mohon bantuanmu ke depannya. Dev mengulurkan tangannya dan tersenyum. Tidak, saya juga baru mulai bekerja beberapa hari yang lalu. Kita sama-sama bekerja keras ya. Riko sibuk menjawab. Dev sudah menyadari sejak awal kalau Riko bukanlah karyawan lama. Kamu sepertinya sangat takut padaku. Dev bertanya dengan bingung pada Riko. Tidak, tapi dia sama sekali tidak berani menatap Dev. Apa kamu mengetahui sesuatu? Dev bertanya. Riko pasti mengetahui sesuatu yang membuatnya begitu takut padanya. Riko ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Kak, kenapa kamu masuk penjara? Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Dev yang mendengarnya langsung tertawa. Ternyata Riko mengetahui kalau dirinya pernah masuk penjara. Makanya begitu takut padanya. Dan setelah mengetahui alasan kenapa Riko takut padanya, Dev juga tidak merahasiakan dan menjelaskan peristiwa yang menimpanya kepada Riko. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua sudah menjadi sangat akrab. Dan Riko juga tidak takut lagi pada Dev. Kak Dev, kamu juga difitnah. Tapi karena kamu sudah bebas sekarang, kamu harus bekerja dengan baik. Hanya saja Riko mulai terbata-bata. Hanya saja apa? Dev bertanya. Kak Dev, hanya saja kamu masuk ke dalam timku. Takutnya di antara kita berdua siapapun tidak akan lama bekerja di sini. Riko menghela nafasnya. Kenapa sepertinya itu? Dev terkejut. Riko membuka sebuah folder di komputernya dan berkata pada Dev. Kak Dev, ini adalah piutang yang harus ditagih kembali oleh tim sebelumnya. Marketing sebelumnya meninggalkan piutang ini sebelum dia mengundurkan diri. Dan sekarang ini menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau piutang ini tidak bisa ditagih dalam bulan ini, maka kita tidak akan bisa bekerja lagi. Dev melihat piutang-piutang yang tertera pada komputer dan menyerngitkan keningnya. Ternyata sebanyak ini orang berhutang pada istriku. Kak Dev, kamu bilang apa? Riko tercengang. Oh, saya bilang ternyata ada sebanyak ini orang yang berhutang. Dev segera memperbaiki kalimatnya. Benar, bisnis apapun sangat sulit berjalan saat ini. Saya sudah menganalisinya sejak awal. Pelanggan-pelanggan yang berhutang ini adalah pelanggan yang sulit ditagih. Sepertinya kita berdua tidak akan ada yang bisa menagihnya. Riko kembali menarik nafas dalam-dalam. Dev akhirnya mengerti mengapa saat dirinya ditempatkan di tim Riko, semua orang diam-diam tersenyum. Tenang saja, kita akan segera mendapatkan kembali uang ini. Tidak akan berkurang satu sen pun. Dev menepuk-nepuk Riko dengan menyemangatinya. Perlu diketahui, kalau perusahaan ini adalah milik Yuki. Berhutang pada Yuki yang artinya juga berhutang pada Dev. Dev tidak mungkin membiarkan orang lain berhutang uang padanya. Iya, ayo kita bekerja keras. Riko yang disemangati oleh Dev juga mengagukan kepalanya. Dev mulai mengetahui tentang piutang-piutang perusahaan dan bertekad untuk mendapatkan uang ini kembali tanpa kurang satu sen pun. Satu hari berlalu dengan cepat. Dev merenggangkan pinggangnya dan bergumam. Piutang-piutang ini terlalu besar. Apa saja yang dikerjakan oleh manajer? Kak Dev, jangan berbicara sembarangan ya. Kalau sampai didengar orang lain dan mereka melaporkanmu, maka akan jadi repot. Riko yang mendengar keluhan Dev tentang direktur terkejut dan langsung sibuk mengingatkannya. Separah itukah? Hanya seorang direktur, dia juga diperkerjakan.
malah benar-benar menganggap dia ini adalah rumahnya sendiri dan menganggap dirinya raja. Perlu diketahui, kalau Junior hanyalah seorang manajer yang dipekerjakan oleh keluarga Tanaka dengan uang mereka. Di perusahaan ini, dia belum mencapai tahap di mana dia bisa menutup langit dengan satu tangannya. Hanya saja, Yuki sangat jarang datang ke perusahaan. Dia juga tidak pernah mengurus masalah perusahaan, dan itu membuat hak Junior semakin lama semakin besar. Dev, ada peraturan di perusahaan kita. Karyawan baru bekerja harus mentraktir semua orang. Kamu punya rencana mau kumpul di mana? Sepulang kerja, Mona mencari Dev dan bertanya. Saat itu, semua orang yang ada di ruangan menatap Dev. Mereka sudah bersiap untuk ditraktir oleh Dev. Karena setiap ada karyawan baru, mereka pasti akan diperas habis-habisan saat mentraktir. Ada peraturan seperti ini. Apakah ini peraturan yang resmi dibuat oleh direktur? Dev menyengit keningnya. Kak Dev, memang ada peraturan seperti ini. Saat saya baru masuk, saya juga mentraktir mereka semua dan sudah menghabiskan hampir 10 juta. Kalau tidak mentraktir, takutnya di kemudian hari akan dipersulit. Riko berbisik kepada Dev dan mengingatkannya. Dev, karena kamu sudah masuk ke departemen pemasaran, maka harus menaati peraturan yang ada. Peraturan ini saya buat saat saya menjadi manajer. Billy berjalan menghampiri dan berkata kepada Dev, peraturan yang kamu buat, mendengus. Maaf, saya tidak punya uang. Kalau kalian ingin makan, kan bisa bayar sendiri. Kalian juga bukan pengemis. Kenapa harus saya yang mentraktir kalian makan? Setelah Dev selesai berkata, dia langsung berbalik mengabaikan raut wajah Billy yang sudah terlihat marah sejak tadi. Dev itu keterlaluan sekali. Apa masalahnya? Mentang-mentang dia punya hubungan dengan Pak Junior, dia kira dia bisa seenaknya saja. Bahkan dia tidak menganggap keberadaan Pak Billy. Ivana melangkah maju dan mewakili Billy bicara. Benar, meskipun dia mempunyai hubungan dengan Pak Junior, dia juga tidak boleh memperlakukan Pak Billy seperti ini. Malah membandingkan kita dengan pengemis. Siapa juga yang perlu ditraktir olehnya? Kelihatannya dia belum tahu kehebatan departemen pemasaran. Besok kita beritahu. Sekelompok orang di departemen pemasaran mencaci maki. Riko yang bersembunyi di samping sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Dia merasa sangat tertekan. Kelakuan Dev hari ini pasti akan membuat mereka balas dendam. Pada saat itu dia juga pasti akan terkena imbasnya, karena mereka berdua satu tim. Hanya punya hubungan kecil saja sudah berlagak. Saya sudah bertanya kepada Pak Junior. Alasan Pak Junior mempertahankannya adalah untuk mempermalukannya. Mata Billy berkilat dingin. Dia sudah bertanya kepada Junior, dan Junior juga berpesan kepadanya agar memperlakukan Dev sangat di perusahaan. Billy tidak tahu alasan Junior memintanya melakukan hal ini. Tapi dia tidak berani tidak mematuhi direkturnya. Karena Dev tidak mentraktir mereka, maka orang-orang yang ada di departemen pemasaran juga hendak pulang. Dan saat Billy berpamitan pada Mona, yang juga sudah mau pulang, tiba-tiba ponsel Mona berdering. Yang menelpon adalah ibu Mona, Anita, dan saat ini melihat panggilan dari ibunya, Mona bergegas mengangkat. Mona, ibu akan memberitahumu sebuah kabar baik yang sangat luar biasa. Perusahaan dekorasi Surya Mentari sudah melunasi semua hutangnya pada kita. Sekarang perusahaan kita akan bertahan. Anita terdengar sangat bersemangat dan bahagia. Benarkah? Mona juga menjadi bersemangat. Kenapa perusahaan dekorasi Surya Mentari tiba-tiba membayar hutang mereka kepada kita? Bukankah kita selalu meminta pembayaran padanya dan selalu diabaikan? Ayahmu sudah memeriksanya. Katanya ada perintah dari Tuan Yansen yang membuat perusahaan dekorasi Surya Mentari terkejut setengah mati dan langsung melunasi hutangnya kepada kita. Anita menjelaskan. Tuan Yansen Herlambang. Mona tercengang. Tapi keluarga kita tidak punya hubungan dengan dia. Bahkan kita tidak mengenalnya. Kenapa Tuan Yansen bersedia membantu kita?
Ibu juga bertanya-tanya. Saya ingat sepertinya kamu pernah bilang kalau Billy pernah meminta koneksinya untuk membantu kita memikirkan cara. Apa mungkin Billy kenal dengan Tuan Yansen? Atau temannya Billy yang mengenalnya? Makanya saya menelponmu. Kalau benar Billy yang membantu kita, maka kamu ajaklah dia untuk makan bersama kita malam ini. Anita berkata, saya akan tanyakan kepadanya. Tutup dulu ya, Bu. Mona memutuskan sambungan teleponnya. Ada apa? Kelihatannya kamu sangat senang. Billy melihat wajah Mona yang berseri-seri dan bertanya dengan penasaran. Billy, apa kamu meminta Tuan tolong kepada Tuan Yansen mengenai masalah hutang keluarga kami? Perusahaan dekorasi Surya Mentari tiba-tiba membayar seluruh hutangnya kepada kami. Sekarang perusahaan kami sudah selamat, dan ayahku mengatakan kalau itu adalah perintah dari Tuan Yansen. Mona bertanya dengan penasaran kepada Billy. Dia sangat berharap kalau hal ini adalah perbuatan Billy. Dengan begitu, kedua orang tuanya tidak akan menentang hubungan mereka berdua lagi. Dan kesan Billy di hadapan kedua orang tuanya akan menjadi sangat baik. Orang yang bisa mengenal Yansen Herlambang pasti sangat terhormat. Tuan Yansen, Billy tercengang. Dia memutar bola matanya dengan bingung. Tapi dengan segera merespon, oh iya, saya pernah memberitahunya kepada Tuan Yansen. Tidak disangka, cara menyelesaikan masalahnya, Tuan Yansen sangat efisien. Karena mereka sudah membayar kepada kalian, saya pun sudah lega. Billy, tidak disangka kamu benar-benar mengenal Tuan Yansen. Kamu hebat sekali. Mona melemparkan dirinya ke arah Billy dan mencium Billy. Ibuku tadi berpesan untuk menyuruhmu ikut makan malam bersama. Saya ingin lihat apakah ku masih akan memandang rendah kamu. Mona merangkul Billy dengan senang dan berjalan bersama menuju parkiran mobil. Di sisi lain, Dev yang sudah sampai di rumah langsung ditanyai dengan panik oleh Celine. Dev, bagaimana wawancaranya? Apakah jabatan yang diberikan padamu? Bu, wawancaranya sangat sukses. Saya menjabat sebagai staf pemasaran. Pekerjaannya lumayan. Dev tersenyum santai. Wah, kalau begitu baguslah. Kamu bisa langsung menjadi seorang staf pemasaran. Benar-benar berkat, Mona. Nanti kalau ada waktu, kita harus berterima kasih kepada dia. Kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, ibu pun sudah lega. Wajah Celine menunjukkan senyuman yang sangat puas. Melihat wajah ibunya yang begitu bahagia, Dev juga tidak berkata apa-apa. Dev, mandilah dulu, lalu ganti pakaianmu, dan bersiap untuk makan di luar. Pamanmu menelepon dan menyuruh kita untuk makan bersama. Edward yang berjalan masuk dengan ponsel di tangannya berkata kepada Dev, Edward, kenapa Denny mentraktir kita untuk makan? Sesuai logika, seharusnya kita yang mentraktir mereka, karena sudah membantu Dev mendapatkan pekerjaan. Celine bertanya dengan bingung. Sepertinya permasalahan piutang perusahaannya Denny sudah dilunasi seluruhnya, dan perusahaannya sudah terselamatkan. Edward berkata, syukurlah kalau begitu, orang baik pasti akan mendapatkan balasan baik. Celine yang mendengar juga ikut merasakan kebahagiaan Denny. Setelah Dev mendengarnya, dia hanya tersenyum lalu masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya. Awalnya dia berencana menelpon Yansen untuk bertanya, tapi tidak disangka bocah itu sangat efisien. Sepertinya mengenai masalah piutang PT Damai Kimia juga memerlukan bantuan Yansen untuk menagihnya. Itu adalah uang Dev sendiri. Hotel Sawaste. Denny sangat bahagia. Dia secara khusus memesan satu meja. Dia sudah sangat lama tidak datang ke sini untuk makan. Karena harga makanan di sini sangat mahal, ditambah lagi masalah piutang perusahaannya, membuat dia tidak selera makan di luar. Hotel Sawaste memang mewah. Saya sepertinya baru pertama kali makan di sini. Mona memandangi hotel mewah yang ada di depannya. Dia sangat bersemangat dan hampir melompat kesenangan. Ini adalah bisnis milik keluarga Tanaka. Bisa dibilang kita satu bos. Kalau makan di sini dan menunjukkan kartu identitas kantor, saya bisa mendapatkan potongan diskon 20%.
Billy berkata dengan sedikit bangga. Benar, kita makan di sini juga termasuk menambah omset pendapatan bos. Mona menggandeng tangan Billy dan berjalan masuk. Sesampai di ruang VIP, mereka berdua masuk ke dalam. Pada saat itu, Denny dan Anita sudah sampai. Halo Paman dan Bibi. Saat melihat Denny dan Anita, Billy langsung menyapa dengan sungkan. Iya, Anita segera bangkit berdiri. Billy, ayo cepat duduk. Kita semua sudah seperti keluarga. Untuk apa sungkan itu? Pada saat itu, Denny juga tersenyum. Billy, kemari dan duduk di sebelahku. Nanti kita berdua harus minum dan bersulang. Masalah perusahaanku benar-benar terbantu berkatmu. Sikap Denny terhadap Billy langsung berubah 180 derajat. Hal ini membuat Billy langsung menenggebu-gebu. Paman hanya masalah kecil, jangan sungkan padaku. Saya juga hanya memberitahunya saja. Lagi pula, kita kan sekeluarga. Billy berkata sambil duduk di sebelah Denny. Meskipun bukan Billy yang melakukan hal itu, tapi karena mereka semua beranggapan bahwa dia yang melakukannya, maka dia pun mengikuti arus saja. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk unjuk diri. Billy, saya benar-benar tidak tahu kamu mengenal Tuan Yansen. Apa kamu tahu saat direktur perusahaan Dewarasi Surya Mentari datang dan mengantar uang kepadaku? Dia terlihat seperti seekor peliharaan dan hampir bersujud padaku. Perasaan ini menyenangkan sekali. Saat Denny teringat adegan itu, dirinya menjadi bersemangat. Dia sudah lama berbisnis dan selalu dianggap bagaikan peliharaan oleh orang lain. Dan tidak pernah sekalipun dia menjadi majikan. Perasaan ini sepertinya tidak akan dia lupakan seumur hidup. Paman, di kemudian hari kalau perusahaan perlu bantuan, silakan beritahu saja saya. Jangan lihat saya hanyalah seorang manajer di departemen di kota Surau ini. Tidak ada masalah. Yang tidak bisa saya selesaikan, Billy dengan beraninya membual, seolah-olah dia tidak takut terekspos, karena orang-orang yang ada di sini tidak ada yang mengenal Yansen, bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Siapa yang bisa mengeksposnya? Baik, perusahaan Paman kedepannya akan bergantung padamu ya. Saat hanya punya seorang putri, nanti semua ini juga akan menjadi milik Mona dan kamu. Denny saat ini sudah mulai mengakui Billy. Paman, tenanglah. Saya pasti akan bersikap baik pada Mona. Billy menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dalam hatinya sudah sangat bersemangat. Sudahlah, saya sudah lapar. Kalau kalian melanjutkan obrolan kalian, saya akan mati kelaparan. Ayo cepat makan. Mona menyela percakapan di antara kedua orang itu dan berkata dengan cemberut, Tunggu sebentar ya. Tadi saya menelpon dan berpesan kepada Paman Edward dan sekeluarga untuk datang kemari. Sepertinya mereka akan segera sampai. Denny menahan Mona. Itu kan perayaan kita sekeluarga. Untuk apa memanggil mereka? Menyebalkan. Mona yang mendengar kalau Dev dan keluarganya akan ikut bergabung langsung memasang raut wajah masam. Anak ini benar-benar. Bagaimanapun Paman Edward pernah menyelamatkan nyawa ayahmu ini. Denny melototi Mona dan melanjutkan perkataannya. Bagaimana dengan wawancara Dev hari ini? Paman, wawancara Dev sukses. Saya manajer departemen ini juga bisa menyelesaikan urusan kecil seperti ini kok. Billy langsung menyiratkan kalau wawancara Dev sukses itu merupakan berkat dirinya. Billy, benar-benar merepotkanmu ya. Denny menatap Billy dengan tatapan bersyukur. Pada saat itu, pintu ruangan VIP terbuka. Dev dan sekeluarga masuk ke dalam. Maaf, kami terlambat. Edward yang melihat Denny dan yang lainnya sudah terlebih dahulu sampai langsung meminta maaf. Kapten, tidak apa-apa. Kami juga baru sampai. Ayo duduk. Denny sibuk menyambut dan mempersilahkan Edward sekeluarga untuk duduk dan saat Dev melihat Billy juga di sana, dia merasa sedikit terkejut. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Billy malah menatap Dev dengan tatapan main-main dan tersenyum sinis. Dev, kita bertemu lagi. Tadi memintamu mentraktir kami, kamu malah kabur. Apa kamu tahu perbuatanmu itu membuat saya dan Mona sangat serba salah?
Setelah Billy selesai berkata, Edward menatap bingung ke arah Dev. Jalin langsung buka mulut dan bertanya, Dev, ada apa sebenarnya? Denny juga menatap ke arah Billy dengan tatapan bertanya, Dev, ini sudah sukses wawancara dan bergabung dengan departemen kami. Di departemen kami ada aturan kalau karyawan baru itu harus mentraktir rekan-rekan untuk makan. Tapi dia malah mengatakan dia tidak punya uang dan kabur. Membuat saya dan Billy malu sekali. Mona berkata sambil menatap Dev dengan jengkel. Dev, apakah benar seperti itu? Edward yang mendengarnya langsung bertanya dengan dingin. Ayah, saya... Diam kamu! Edward langsung menyela Dev dan berteriak dengan marah kepadanya. Keluarga kita memang miskin, tapi tidak semiskin itu, sampai tidak bisa mentraktir orang lain. Orang sudah membantumu, kamu tentu harus menuruti peraturan yang mereka buat. Apakah kamu tidak paham etika? Bagaimana kamu bekerja di perusahaan kedepannya? Edward berteriak marah, sehingga membuat Dev tidak bisa mengatakan apapun. Kapten, Dev juga demi menghemat uang, bukan masalah besar kok, hanya masalah traktiran. Anggap saja makan malam ini sebagai acara syukuran untuk menyerayakan kesuksesan wawancara Dev. Denny sibuk mencairkan suasana, tidak boleh sampai membuat Edward dan Dev bertengkar. Paman, sebenarnya saya dan Mona juga tidak memerlukan traktiran Dev. Hanya saja kami melakukannya agar dia dan rekan-rekan lainnya bisa saling mengenal satu sama lain untuk mempermudah dia dalam bekerja di masa depan. Perkataan Billy membuat Dev terlihat lebih pelit lagi. Benar, semua ini salah Dev. Saya akan menyuruhnya untuk menebus kesalahannya kepada kalian besok. Peraturan perusahaan tidak boleh dirusak olehnya begitu saja. Edward berkata pada Billy dengan tatapan bersalah. Saya rasa tidak perlu menunggu sampai besok. Nanti setelah selesai makan, saya akan menghubungi beberapa rekan kerja dan mengumpulkan mereka untuk karaoke. Biar Dev yang membayar. Saya akan menjelaskan kepada para rekan-rekan, kata Billy. Boleh juga. Edward sibuk menganggukkan kepalanya. Billy, kondisi finansial paman Edward juga tidak terlalu baik. Kamu harus lebih memperhatikannya nanti. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak. Denny berpesan kepada Billy. Paman, tenang saja. Tidak sampai 200-300 saja. Billy berkata sambil tersenyum. Denny, ini pasangannya Mona. Benar-benar orang berbakat. Dia melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Edward mengikuti Denny sambil memuji Billy. Tentu saja, piutang perusahaanku bisa ditagih kembali juga semuanya berkat dia. Billy dan Tuan Jansen yang terkenal di kota Surau saling kenal. Hanya satu kalimat dari Tuan Jansen langsung mengembalikan semua uangku. Denny terlihat sangat senang. Saat ini dia merasa sangat puas dengan calon menantunya. Dev yang mendengarnya langsung kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa masalah piutang perusahaan Denny malah menjadi kontribusi Billy dan membuatnya diapresiasi. Jansen, Edward tercengang. Ketua mafia terkuat di kota Surau. Orang seperti itu sebaiknya tidak usah kenal. Jangan melihat dia begitu bergengsi saat ini. Cepat atau lambat bisa sial. Edward dulunya merupakan seorang pegawai sipil, jadi dia memandang remeh para preman. Paman Edward, kamu sudah salah persepsi. Dapat mengenal Tuan Jansen di kota Surau merupakan sebuah kehormatan. Kenapa paman malah berkata seperti itu? Yang sepertinya putramu itu takutnya seumur hidupnya ini juga tidak akan bisa mengenal Tuan Jansen. Lain kali, kurangi perkataanmu yang tidak sopan itu. Jangan sampai perkataanmu mendatangkan masalah. Billy sangat marah mendengar perkataan Edward dan langsung membalas ucapannya dengan dingin. Edward yang mendengarnya langsung menutup rapat mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kapten, keadaan sekarang sudah berbeda dengan masa lampau. Kita juga harus membuka pikiran untuk beberapa hal seperti ini. Denny berkata dengan tenang. Edward tidak mengatakan apapun lagi. Hanya saja dalam hatinya dia memandang rendah orang-orang seperti Jansen. Ini juga alasan kenapa Dev tidak mau beritahu kedua orang tuanya kalau dirinya mengenal Jansen.
Kalau mereka sampai tahu, bisa-bisa mereka tidak akan menanggapnya sebagai anak lagi. Saat duduk di meja bar, Billy terus minum dengan sikap angkuhnya dan sedang menikmati rasanya dipuji oleh orang. Hanya saja, sejak Dave tidak minum, dia juga tidak bersulang dengan Billy dan membuat Billy sedikit merasa tidak senang. Dave, seorang pria masa tidak minum? Billy bertanya pada Dave dan dengan nada sarkastis. Dave tersenyum berkata, saya bukannya tidak minum, hanya saja saya minum teh dan tahan alkohol. Arak badannya lebih baik, minum bisa menghemat uang.